Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Matius pasal 4 ayat 8-9 mencatat, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, itu adalah salah satu pertandingan dalam hidup Yesus. Hidup ini adalah suatu perjuangan. Untuk mencapai yang terbaik, kita harus melewati ribuan pertandingan, pertarungan, bahkan peperangan. Bahkan Yesus, Raja alam semesta Allah, ketika datang ke dunia ini harus menghadapi berbagai pertarungan. Hidupnya tidaklah mudah, hidupnya penuh kesulitan sejak awalnya. Mari kita lihat pertarungan-pertarungan besar di hidupnya. Di babak awal kehidupannya, Yesus lahir di kandang binatang, tempat yang miskin dan paling hina untuk menyambut kehadiran seorang bayi di atas muka bumi ini. Seharusnya Yesus lahir di hotel bintang 5, pasti sangat nyaman. Kemudian, pertarungan nyata pertamanya adalah ketika dia harus menghadapi Raja Herodes. Ketika orang Majus datang menemui raja itu, mereka mencari tahu tentang kelahiran bayi yang istimewa, calon raja. Herodes murka. Matius 2 ayat yang ke-13 mengatakan, Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Wow, masih kecil, tak berdaya, harus menghadapi pertandingan besar melawan penguasa Israel yang kejam. Puji Tuhan yang adalah Maha Pemelihara. Yesus dilarikan ke Mesir untuk menghindar dari Raja Herodes yang hendak membunuh dia. Kemudian di babak hidup masa kecilnya, bayangkan, Yesus adalah seorang yang tidak bercacat celah seperti Adam dan Hawa di Eden. Tetapi dia dibesarkan di Nazaret, kota yang banyak kejahatan, di lingkungan yang penuh dosa. Jelas Yesus harus berjuang melawan tekanan-tekanan moral, tekanan-tekanan rohani yang sangat sulit. Lalu ketika dewasa dan dikenal sebagai rabi, perhatikan reputasinya dalam Matius pasal 7 ayat 28-29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus adalah rabi yang penuh kuasa firman, penuh kuasa mujizat, dan penuh kebaikan yang tulus. Tetapi apa yang terjadi? Matius pasal 12 ayat 23 dan 24 katakan, maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Selama karirnya Yesus diserang, diejek, difitnah, dan diancam. Sungguh pertarungan-pertarungan kehidupan yang berat. Di babak final, itu adalah pertandingan yang paling sengit dalam kehidupan Yesus. Di Taman Getsemani dia bergumul dengan berpeluh darah yang membuktikan bahwa itu adalah suatu pergumulan, pertandingan pikiran yang sangat besar. Apa yang ditakutkan? Menanggung murka Allah atas dosa manusia. Murka Allah itu adalah perpisahan dengan Bapanya yang di sorga. Kemudian di poin terakhir, dia harus perjuangkan di kayu salib. Ketika tangan dan kakinya sedang terpaku, tubuhnya tergantung di paku-paku itu. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus bertarung sendirian, tetapi dia menang. Raja tenis Roger Federer akhirnya mengumumkan bahwa karir tenisnya telah berakhir. Selama lebih dari 24 tahun Federer menghadapi berjuang di sekitar 1.500 pertandingan.
Hasilnya dia memenangkan 20 gelar Grand Slam tenis dan 5 kali sebagai pemain nomor 1 dunia. Federer katakan bahwa sikapnya untuk mengundurkan diri adalah suatu bittersweet decision. Pahit karena harus berhenti dari apa yang dia sangat cintai. Manis karena banyak pengalaman indah yang telah dirasakannya. Saudara, kehidupan manusia di dunia adalah bitter and sweet. Pahit dan manis. Orang yang berharap bahwa hidup ini hanyalah manis dan indah adalah seorang yang hidup di dalam mimpi, manja, pemalas, bukan pejuang. Dia tidak akan mencapai apa-apa di dalam hidup ini. Saudara, apapun yang Anda harus hadapi, berjuanglah. Hiduplah dalam kebenaran. Kesulitan apapun tidak akan menghancurkan kita kalau kita terus berjuang bersama Tuhan. Itu keren.